Selamat malam teman-teman semua. Saya ucapkan selamat berbuka puasa, selamat menunaikan ibadah puasa buat teman-teman kita, saudara-saudara kita, komunitas di New Society yang beragama Islam. Ya, buat teman-teman yang masih dalam periode Imlek, saya ucapkan Happy Chinese New Year, Dong Si Pacai. Ya, dan tahun ini ya tahun kedua New Society kita memiliki spirit yang lebih besar, tapi sekaligus kita memiliki tanggung jawab yang lebih besar untuk apa? Satu, memastikan edukasi semua tim kita berjalan dengan baik dan benar. Jadi bukan hanya berjalan dengan baik, tapi berjalan dengan benar, teman-teman ya. Seperti kemarin, mentor kita, coach kita, Mr. Vice President Komunitas Indonesia, yaitu Pak Benilo, beliau menginformasikan mengapa sih harus join NS. Beliau dengan clear dan tajam, ya, sudah menjelaskan beberapa indikator. Ya, ada satu indikator yang menjadi roh dari berkembangnya komunitas kita, yaitu apa? Edukasi dengan benar, teman-teman. Ya, dan beruntungnya ya, edukasi-edukasi yang dilaksanakan di komunitas New Society tidak berbayar, alias gratis ya. Kalau bahasa saya anak Gen Z itu gretongan gitu ya kan. Jadi gitu teman-teman ya. Oke. Nah, ketika kita sudah punya salah satu urat pertumbuhan komunitas yaitu support system tadi, kita sudah punya jadwal edukasi setiap hari. Saya mohon dengan sangat dengan hormat kepada teman-teman semua, teman-teman lakukan dua hal ini, hadir dan hadirkan. Teman-teman hadir dan hadirkan orang lain, tim Anda, ya, atau orang-orang yang belum mengerti tentang proyek ini, yang masih pengen tahu, yang kepo, yang sempat nanya di status WA, Instagram, atau every media sosial status, teman-teman ajak datang ke presentasi umum di Senin, Rabu, Jumat. Ya, Senin, Rabu, Jumat, saya dan Bro Edo bergantian antara DCF dan NSGP. Ya, dan untuk member only, Selasa dan Kamis. Selasa itu adalah ilmu tentang kripto, mulai dari basic nanti sampai intermediate, sampai advance. Dan kalau untuk Kamis, kita belajar bagaimana kita memiliki skill di dalam network marketing. Dan diajarkan oleh coach-coach yang berpengalaman, sudah terbukti puluhan tahun, sudah terbukti memberikan performa yang baik, yaitu ada Coach Benilo dan Coach Edric Chang. Dan ada juga coach-coach yang lain yang nanti mereka akan bergiliran memberikan Anda edukasi sesuai jadwal. Teman-teman, mari jadikan kelas edukasi ini menjadi urat nadi atau piston mesin pertumbuhan komunitas kita, teman-teman. Ya, baik teman-teman, saya akan mulai. Selamat datang di DCF atau The Coin Flow, teman-teman. Ya, DCF ini teman-teman adalah satu dari pengembangan ekosistem yang ada di New Society. Tapi sebelum kita bicara tentang DCF, saya mau samakan lagi persepsi, samakan lagi pemahaman, apa sih sebenarnya yang lagi kita lakukan, gitu ya, teman-teman. New Society, ya, New Society ingin memiliki kontribusi di dunia kripto. Ide besarnya adalah mengkoneksikan bisnis dunia nyata atau Web 2 dikoneksikan ke Web 3. Untuk itu, perlu adanya satu yang sangat fundamental, yaitu komunitas. Maka New Society pertama, ya, sebelum mencapai visi tadi, ya, untuk kemakmuran bersama, itu dia membangun wadah, yaitu komunitas. Jadi kita New Society berbeda dengan yang lain. Why? Karena kita membangun fondasi. Kita nggak langsung seperti layaknya orang langsung berantem, nggak ngerti jurusnya, nggak ngerti kuda-kudanya gitu ya. Langsung main berantem aja kan kita susah menang. Selayaknya olahraga, betul nggak teman-teman? Tapi di sini kita menjalankan prinsip seperti contohnya layaknya olahraga, kita membangun fondasi. Dan fondasi di dalam komunitas ini adalah salah satunya adalah kekuatan support system dalam bentuk edukasi. Nah, komunitas dibangun fondasinya. Kalau di bela diri dibangun fondasinya adalah apa? Kuda-kudanya, teman-teman. Kuda-kudanya. Nah, kuda-kuda itu kan diajarin atau belajar konsisten. Nah, sama, kita juga belajar konsisten setiap komunitas yang ada di tim kita. Gitu ya. Dan New Society ini adalah wadah komunitas Web 3 yang memang perkembangannya nggak bisa dibilang lambat, teman-teman. Ya, cukup berkembang pesat. Ya, kita komunitas ini dimulai secara tata kelolanya itu sebenarnya dari 2024, teman-teman. Ya, komunitas berkembang dari 2024, tapi untuk tata kelola platformnya itu dari 2025, 18 Februari. Dan yang menarik, ya,
New Society Limited, perusahaan New Society ya, ini terdaftar di Undang-Undang Perusahaan Labuan 1990 sejak April 2025 ya. Maaf teman-teman, ini saya koreksi sedikit, sejak April 2025 ya. Dan visi dari New Society ini sudah pasti ya, untuk kemakmuran bersama dengan cara memberdayakan individu melalui decentralized teknologi, kolaborasi, inovasi, dan kepemilikan aset digital. Itu teman-teman ya. Dan yang lebih dahsyatnya lagi, kita sekarang berkembang sudah lagi lebih dari 60.000, alias kalau kalau tidak salah kurang lebih 60-70.000 teman-teman. Dan itu perkembangan pesat 1 tahun. Dan periode ini kita dalam periode anniversary teman-teman di periode sekarang. Dan New Society berhasil membangun platform NSGP sebagai platform tata kelolanya. Dan ada satu extra miles ya, performance yang bagus, yaitu kita komunitas berhasil meluncurkan token kita NSG ya di November 2025 ke bursa top 10 dunia, yaitu MEXC. Dan saya yakin teman-teman ya, teman-teman itu lagi nunggu nih tokennya sudah mulai bisa berpindah gitu ya, yang sudah nungguin 100 hari. Ya, tapi teman-teman jangan lupa, kalau kita memang mau mendapatkan jackpot, kita mau mendapatkan financial freedom, kita mau mendapatkan hasil yang besar ya, kita harus bersabar. Token yang nanti kita bisa pindahkan, teman-teman mau jual sedikit boleh, asal jangan melakukan cara jual atau metode jual itu dengan cara market sale, langsung jual. Jangan teman-teman. Ya, teman-teman bikin order sale aja. Gitu ya, supaya apa? Supaya ngejaga pergerakan harga itu naik. Kenapa? Karena kita juga harus kompak nih. Supaya token ini bisa kita dorong, proyek ini bisa kita besarkan, supaya terbentuk chart yang bagus, teman-teman. Ya, jadi teman-teman, keberhasilan kita melistingkan token ini, akhirnya jangan dicederai oleh ada 1-2 keinginan yang pragmatis, yang egois gitu ya. Sementara yang lain pengen ngejaga token ini bagus. Gitu ya teman-teman. Teman-teman boleh jual sedikit-sedikit, tapi pastikan cara jualnya dengan metode yang tadi. Ya, dia ada limitnya tuh. Dipasang sell order dengan limit order. Itu teman-teman ya, supaya apa? Supaya ngejaga pergerakan harganya teman-teman. Oke, dan yang menarik, sejak November 2025 kita sudah melistingkan token di MEXC, kita mulai luncurin pengembangan ekosistem dari NSGP adalah The Coin Flow atau DCF. Ini proyek pengembangan ekosistem dari NSGP tentang teknologi payment gateway, teman-teman. Tapi basisnya AI atau kecerdasan buatan. Yuk kita belajar tentang DCF, teman-teman. Ya, jadi DCF ini payment gateway, teman-teman ya. Teknologi pembayaran yang basisnya AI. Ya, dan karena dia berbasis AI, maka memang dia dirancang untuk bisa sepenuhnya desentral. Ya teman-teman ya, dengan AI dia nanti bisa lebih cerdas tuh, memilih transaksinya ini rutenya mau ke yang mana, nggak yang padat gitu ya, sehingga bisa menekan biaya transaksi ya. Akhirnya model-model seperti ini bisa menjadi pilihan buat banyak individu ataupun korporasi yang ingin memakai teknologi kita, teman-teman. Ya, dan masa depan dari DCF ini sangat bagus. Sebelum saya bicara ke masa depan dari DCF ya, saya mau bicara dulu tentang visinya. DCF ini diawali dengan menjadi payment gateway teknologi, teman-teman. Masa depan dari DCF ini adalah jadi super app atau aplikasi super app keuangan yang desentral, teman-teman. Nah, kalau teman-teman pernah mendengarkan ada super app yang misalnya kalau nggak salah ada Gojek atau apapun gitu ya, dia awalnya kan teknologi transportasi dan sekarang dia sudah mulai berkembang dengan banyak fitur, betul ya teman-teman ya, banyak menu. Dan banyak super app di dunia, mulai dengan satu idenya, akhirnya di dalam aplikasinya dia banyak lagi fitur. Dan kita mau menjadikan DCF yang awalnya adalah teknologi pembayaran, payment gateway, visi kita arah ke depannya adalah menjadi super app keuangan desentral, teman-teman. Yang memungkinkan siapapun bisa bertransaksi, kapanpun dia bisa bertransaksi, dia bisa manage wealth-nya atau kekayaannya, dan dia bisa punya akses keuangan desentral tanpa batas, teman-teman. Ya, itu visi kita. Dan misinya bagaimana supaya itu bisa terjadi? Ya, pertama, ya kita harus memastikan bahwa kendala-kendala ini bisa kita atasi dengan teknologi kita.
dan kita bangun ekosistem keuangan di dalam New Society ini teman-teman menggunakan DCF. Ini yang harus kita lakukan, ya. Dan untuk bisa menjadi solusi buat masalah-masalah tadi, maka kita melihat dengan itu peluang-peluang kita di dalam teknologi ini bisa segera kita deliver, teman-teman. Ya, kita tahu banyak masalah di dunia nyata, ya. Seperti contohnya kalau gerbang terpusat itu biasanya mahal, lambat, dan cukup banyak batasan. Biayanya tinggi, akses juga agak sulit di negara-negara terkembang, betul ya? Dan regulasi yang biasanya cukup menjadi isu atau masalah buat teknologi-teknologi yang di web itu berkembang. Dan kita melihat karena masalah itu, kita melihat bahwa ada peluang atau ceruk market yang bisa kita explore, bisa kita maksimalkan teman-teman. Ya, dengan cara apa? Dengan cara kita memiliki teknologi ini teman-teman. Ya, dan akhirnya kita berpikir, mengapa sih kita harus pakai payment gateway yang terdesentralisasi, teman-teman? Jadi decentralized ini sekarang, teman-teman, itu bukan lagi pilihan. Ini mau nggak mau, teknologi nanti akan semua mengarah ke desentral. Ya, ini inevitable lah, atau tak terhindarkan teknologi desentral ini. Ya, sudah banyak bidang-bidang di dunia yang sudah menggunakan decentralized teknologi. Ya, dan salah satu bidangnya adalah keuangan. Mengapa? Ada beberapa indikator alasan, teman-teman. Ya, sedikit untuk adanya resiko kegagalan. Biayanya lebih murah. Penyelesaian transaksinya cepat. Ya, pembayaran juga tanpa batas, tanpa adanya batas-batas bank. Ya, dan karena itu semua sudah dalam satu ekosistem, maka kita melihat infrastruktur yang ada di dalamnya itu transparan, teman-teman. Jadi nggak ada yang ditutup-tutupi. Itulah kelebihan dari decentralized. Ya, teman-teman. Dan karena kita sudah tahu mengapa kita ada di teknologi pembayaran terdesentralisasi, sekarang kita bicara lebih dalam yaitu tentang AI yang di dalam DCF. Keunggulan AI atau kecerdasan buatan ini yang ada di DCF ini memberikan kita banyak hal, teman-teman. Yang pertama, ya, transaksi cerdas. Jadi nanti si AI ini akan membantu satu transaksi itu, nanti dia akan digerakkan kemana tuh, supaya masuk ke chain yang ke alur yang tidak lagi padat dan biayanya murah. Ya, jadi dia transaksi cerdas. Seperti itu, teman-teman. AI ini bisa mendeteksi mana transaksi yang punya potensi penipuan, ya, atau yang tinggi resiko yang kemungkinan bahwa ini ada potensi penipuan, atau transaksinya yang tidak biasa, teman-teman. Ya, jadi seperti ada risk scoring lah yang sudah dideteksi oleh si kecerdasan buatan. Ya, dan dengan AI ini dia memiliki kemampuan untuk memprediksi likuiditas. Ya, jadi dia mengelola likuiditas dengan algoritma prediktif, teman-teman. Ya, dan yang keempat, tentunya kecerdasan buatan kita yang ada di DCF ini, dia memiliki surveillance otomatis atau pemantauan otomatis ya untuk mendeteksi hal-hal yang tidak wajar, teman-teman, di dalam prosesnya. Dan inilah yang lagi kita kembangkan. Dan pengembangan proses-proses ini butuh dukungan komunitas, teman-teman. Mengapa? Karena DCF tidak memposisikan teknologinya didukung oleh venture capital atau perusahaan investasi dunia, teman-teman. Ya, baik pendanaan seri A, seri B, seri C, saat ini tidak. Saat ini kita fokus disupport oleh komunitas. Why? Karena New Society sebagai wadah komunitas sudah memiliki komunitas yang begitu banyak dan tersebar di 58 negara. Dan kami percaya akan bertambah terus secara jumlah dan akan terus semakin luas secara skala negaranya, teman-teman. Ya, jadi teman-teman, ini adalah keunggulan kecerdasan buatan yang ada di dalam teknologi kita, The Coin Flow, teman-teman. Ya, dan seperti tadi saya bilang, visi dari teknologi payment gateway ini apa, Pak Dev? Kedepannya adalah jadi super app atau aplikasi super keuangan yang desentral, teman-teman. Sekarang saya mau share kepada teman-teman apa aja sih yang di dalam super app. Ini fitur-fiturnya nanti, teman-teman. Modul-modulnya tuh ini, teman-teman. Yang pertama, payment gateway. Ya, ini awal dari DCF. Ya, yang kedua, ada fitur kartu debit premium DCF. Ini kartu debit kripto, teman-teman ya.
Ingat, kartu debit kripto, bukan kartu debit uang fiat. Jadi karena kartu debit kripto, maka sekarang pengembangan kita adalah kita lakukan top up atau masukkan dana dalam bentuk token USDT ke dalam sini secara manually oleh teman-teman. Ya, jadi bukan dari token DCF-nya langsung dimasukin ke situ saat ini, tidak. Jadi kita akan manual, kita inisiatif mandiri, kita masukkan USDT untuk top up, teman-teman. Untuk bisa digunakan, gitu ya. Saya akan masuk ke penggunaan-penggunaan yang tadi. Yang ketiga, akan ada modul atau fitur trust fund, teman-teman. Ya, trust fund. Trust fund ini dana perwalian. Ya, jadi begitu banyak orang-orang kaya atau ultra high net worth people, ya, orang-orang yang super kaya, mereka selalu berpikir bagaimana mempertahankan kekayaannya lintas generasi. Dan tahukah Anda bahwa orang-orang kaya di dunia mempertahankan kekayaannya ya menggunakan trust fund. Dan yang menarik, kabar baiknya, fasilitas trust fund itu ada di super app kita, Bapak Ibu. So, congratulations teman-teman. Ada di super app kita. Jadi tidak main-main pengembangan super app ini. Ya, artinya teman-teman, kita memiliki kesempatan untuk masuk ke market-market orang-orang yang sangat kaya. Orang-orang yang kaya di Indonesia, kanan kiri Bapak Ibu mulai kenalkan DCF. Boleh kenalkan DCF mulai dari trust fund. Kenapa? Karena trust fund ini ada di super app kita. Dan sekarang kita sudah kerjasama dengan trust fund tersebut, penyedia trust fund tersebut, yaitu Marvel Capital. Kita memang sudah bekerja sama di dalam satu ekosistemnya New Society. Artinya sudah terbangun trust history yang bagus, ya, kepercayaan yang bagus. Ya, teman-teman, jadi fitur yang ketiga itu adalah trust fund. Trust fund adalah layanan untuk pengelolaan kekayaan. Trust fund dipakai oleh orang-orang super kaya alias ultra high net worth people in the world. Cara mereka mempertahankan kekayaannya lintas generasi menggunakan fasilitas trust fund. Mengapa trust fund ini ada di dalam fitur kita? Karena kami percaya akan banyak muncul orang-orang kaya baru di komunitas kita, teman-teman. Ya, sehingga teman-teman memiliki kesempatan untuk punya satu model pengelolaan kekayaan nanti. Ya, karena kita tahu sendiri orang Indonesia cukup konsumtif. Kaget, contoh Bro Edo, ternyata nanti ketika bullish atau super cycle, ya, nanti datang, token-token kita ikutan terbang, teman-teman. Akhirnya Bro Edo atau Mr. Kumis yang punya katakan 1 juta token, harga token di CF-nya jadi $1. $1 juta, bayangin. Punya $1 juta Bang Kumis. Ternyata Bang Kumis punya 5 akun. 1 buat dia, 1 istrinya, anak pertama, anak kedua, anak ketiga. $5 juta, harga naik $1. $5 juta kali 15.000, 75 miliar, teman-teman. Orang Indonesia konsumtif, duit banyak, bingung. Akhirnya tidak terkelola dengan baik. Kami percaya, ketika saat itu datang, selain orang-orang dari market luar bisa memanfaatkan trust fund yang ada di super app ini, kami percaya ketika saat itu datang, akan banyak orang-orang yang memiliki aset dengan nilai yang besar, tinggi, dan berlimpah. Dan ini adalah kesempatan kita mengelola kekayaan agar bisa mempertahankan kekayaan lintas generasi. Karena tujuan dari komunitas kita kan financial freedom. Betul ya Bro Edo ya? Benar nggak Bapak Ibu? So harus ada tools, mindset, tools, dan perangkat untuk tercapainya hal itu. Ya, jadi teman-teman, ketika momen bullish itu datang, saya nggak bisa tebak tahun ini, tahun depan, atau 2028. Tapi selalu terjadi momen bullish, teman-teman. Ya, momen bullish ditandai dengan Bitcoin dia rally. Ya, rally tidak terbendung, teman-teman. Lalu ada koin-koin berikutnya. Dan majority koin-koin token-token yang memiliki komunitas yang kuat, dia ikutan rally juga, teman-teman. Dan jika itu terjadi, token Anda, token kita harganya naik, katakan $1, let's say $3, $5, teman-teman. Buat teman-teman yang sudah mau hold tokennya, believe dengan proyeknya, kerjakan proyeknya dengan sistem yang benar, ikuti semua inisiatif, percaya leadernya, percaya developernya. Insya Allah, apa yang menjadi harapan kita semua, semoga bisa terjadi. Dan ketika saat itu datang, aset Anda bernilai miliaran rupiah, teman-teman.
manfaatkan dana perwalian atau trust fund ini. Untuk apa? Perangkat pengelolaan kekayaan. Karena kita harus berkaca sama orang-orang super kaya dunia. Mereka mengelola kekayaan bisa dipertahankan lintas generasi menggunakan trust fund. Oke, teman-teman? Itu yang ketiga, saya sedikit agak dalam karena ini penting, teman-teman. Penting buat komunitas kita. Gitu ya. Yang keempat, ada modul untuk e-commerce ya dan perdagangan online. Teman-teman ya, nanti bisa akan ada konektivitas dan akan pengembangan ke sana. Ya, jadi visi kita tidak main-main, teman-teman. Ya, karena produknya jelas, produknya ada. Ya, bahkan salah satu produknya kartu fisik dari kartu debit premium bisa dipegang, teman-teman. Ya, yang kelima ini layanan jual beli aset digital kripto. Ya, on and off ramp, teman-teman ya. Bisa dilakukan super app kita. Dan yang terakhir adalah decentralized finance atau keuangan desentral. Ya, seperti staking, yield farming, lending, teman-teman. Ini juga menarik. Dan yang paling terakhir, kita di dalam fiturnya nanti ada financial tools atau alat keuangan bertenaga AI. Mungkin arahnya akan jadi AI agent. Dia bisa mengeksekusi banyak transaksi. AI itu akan bisa membaca, memprediksi semua perkembangan. Akhirnya dia seperti, seperti pembantunya kita, asistennya kita, dia bisa mengeksekusi sendiri, teman-teman. Kenapa? Karena 1-2 bulan terakhir, lagi ramai narasi di dunia kripto tentang AI agent, teman-teman. Ya, jadi dia bisa memikir sendiri, mengambil keputusan cerdas, teman-teman. Ya, jadi visinya bagus, komunitasnya banyak, pemimpin komunitasnya berkomitmen tinggi, developernya berkomitmen tinggi, konsultannya juga berkomitmen tinggi dan ganteng-ganteng. Kurang apa lagi, teman-teman? Mari bergandengan tangan, kita besarkan New Society sebagai wadah buat kita sama-sama melalui NSGP dan DCF, teman-teman. So, DCF Payment Technology memiliki visi sebagai super app keuangan desentral, teman-teman. Ya, saya masuk lebih dalam. Ini tentang posisi kompetitif kita, the coin flow dibandingkan dengan tradisional payment gateway. Teman-teman bisa lihat ini ada perbandingan ya. Kalau DCF dia desentral, kalau gerbang pembayaran tradisional ini terpusat, ada yang mengendalikan ya. Kalau desentral ini dia menggunakan smart contract ya, sudah didesain menggunakan smart contract. Kalau the coin flow kecerdasannya didorong, semua algoritma dieksekusi tadi disupport oleh AI. Nah, kalau tradisional dia menggunakan metode yang statis ya. Dan toolsnya juga dia hanya itu-itu aja. Tapi kalau kita membangun ekosistem super app, teman-teman, untuk menjadi pembeda antara kita dengan tradisional punya. Ya, dan di tradisional payment gateway, dia memiliki komponen-komponen biaya yang cukup signifikan buat para penggunanya. Tapi ini kita berikan insentif yang selaras dengan penggunaan token untuk kita teknologi di the coin flow ini, teman-teman. Ya, jadi ini adalah posisi kompetitif antara kita dengan tradisional payment gateway. Dan yang menarik, teman-teman, sebagai bentuk kepatuhan, karena kita bergerak di bidang keuangan, bentuk kepatuhan dan supaya diakui secara global, kita memastikan bahwa kita memiliki satu sertifikat yang sangat penting, yaitu sertifikat MSB, teman-teman, yang dikeluarkan oleh Vincent, ya, di bawah Departemen Treasury dari Amerika Serikat, teman-teman. Dan MSB ini juga dimiliki oleh jaringan pembayaran besar atau pemain-pemain pembayaran di dunia, teman-teman. Ya, jadi yang punya MSB ini nggak hanya DCF, ya, Visa, ya, salah satu jaringan pembayaran memiliki juga MSB. Mastercard juga memiliki kerangka regulasi yang sama. PayPal, teman-teman, pemain besar online payment, pemain terbesar online payment juga memiliki kerangka regulasi yang sama dengan kita. Artinya, sertifikasi MSB ini bukan sertifikasi yang memiliki potensi hanya jadi kedok untuk sesuatu yang nggak ada. Tidak, teman-teman. Produk kita jelas, tujuan kita jelas, lisensinya juga clear. Kerangka lisensi ini, ya, kerangka regulasi ini sama dimiliki beberapa raksasa-raksasa besar, teman-teman. Ya, jadi tidak main-main, teman-teman.
Ya, dan congratulations ya. Maret ini saya ulang teman-teman, ini jadi bulan yang sangat ditunggu-tunggu karena kita akan rilis kartu debit premium The Coin Flow. Ini crypto debit card diluncurkan oleh The Coin Flow. Kita bekerja sama satu payment network atau jaringan pembayaran dunia, yaitu Visa, teman-teman. Dan untuk bisa kerjasama dengan Visa tidak mudah. Ini salah satu bukti kredibilitas dari DCF dan New Society Limited, teman-teman. Ya, dan kartu ini ada dua. Ada dua bentuk. Satu bentuknya adalah virtual alias virtual card or digital card. Yang kedua adalah physical card. Biaya untuk mendapatkan kartu ini sangat murah. Ya, biaya untuk mendapatkan kartu ini sangat murah, teman-teman. Murah banget. Kalau virtual, Anda cukup siapkan 20 USDT. 20 USDT Anda sudah bisa miliki virtual card. Nanti adanya di handphone, teman-teman. Ya, nanti adanya di wallet. Saat ini ada di Google Wallet. Ya, teman-teman nanti bisa koneksikan. Ya, akan diajarkan nanti. Kalau kartu virtual 20 USDT. 20 USDT ini bisa teman-teman 20 USDT atau buat teman-teman yang komunitas New Society yang sudah memiliki DCF token, Anda bisa manfaatkan untuk bisa memiliki kartu virtual dengan jauh lebih mudah memanfaatkan token Anda. 20 USDT bisa dibagi dua komponen. 20 ini dibagi dua. 10 USDT token, 10 USDT dalam bentuk token DCF. Saya ulang, 20 USDT untuk memiliki virtual card DCF itu bisa dipecah menjadi 10 USDT dan 10 USDT dalam bentuk DCF token, teman-teman. Ya, jadi buat teman-teman yang sudah punya token DCF, teman-teman jauh lebih mudah. Terasa benefitnya, ada aplikasinya, ada manfaatnya, ada fungsi guna tokennya tadi. Apa? Bisa mengakuisisi kartu virtual. Bisa memiliki kartu virtual, ya. Jadi tidak main-main, ya. Saya berulang-ulang tadi saya bilang proyek ini didesain dengan tidak main-main. Kartu virtual cukup 20 USDT, teman-teman. Ya, kartu fisik, ini murah juga kartu fisik. Hanya 100 USDT, teman-teman. Pak Dev, kok murah? Yes. Kalau mau membandingkan, jangan bandingkan dengan virtual, tapi bandingkan dengan kartu fisik di luar sana, teman-teman. Ya, saya lumayan banyak saya ketemu kartu fisiknya lebih mahal dari ini, teman-teman. Ya, artinya saya bilang ini lebih murah. Ya, kartu fisik DCF Premium ini, ya, cukup Anda miliki dengan 100 USDT, teman-teman. Tapi untuk komunitas DCF, Anda sekali lagi dapat kemudahan. 100 USDT dipecah jadi dua. 50 USDT plus 50 USDT dalam bentuk DCF token. Wow. Ya, 50 USDT plus 50 USDT dalam bentuk DCF token. Artinya, buat teman-teman yang dari awal sudah meeting atau farming, ya, Anda sudah aktifkan farming node-nya teman-teman, Anda mendapatkan benefit lagi yang luar biasa dalam bentuk apa? Kartu debit DCF dalam bentuk fisik. Kalau Anda punya kartu debit fisik, teman-teman, ya, seperti ini, kartu debit fisik, teman-teman, ya, Anda bisa cerita ke banyak orang, Anda bisa ngobrol sama teman-teman yang bukan komunitas kita, Anda bisa mulai obrolan DCF, ajak mereka ke DCF mulai dari kartu fisik, ya, kartu fisik DCF ini, teman-teman. Anda hanya mulai dengan kartu ini, Anda cerita, ini bisa menjadi pintu masuk untuk Anda cerita DCF Payment Technology atau DCF Super App, teman-teman. Mulai dari apa? Mulai dari kartu. Artinya, kartu ini jadi kekuatan baru. Kartu ini jadi alat bantu yang bagus. So, buat teman-teman komunitas DCF, cepat miliki kartu ini, biar Anda bisa semakin mudah lagi penetrasi di market. Ya, betul ya? So, segera daftarkan, kontak leadernya, kontak leader elitnya buat Anda bisa punya kartu DCF Premium Crypto Card dari DCF, teman-teman. Ya, manfaatnya yang pertama,
Anda kalau Anda punya USDT, Anda nggak perlu repot-repot tuh. Anda masukin aja ke kartu DCF Anda. Ya, Anda bisa pakai buat apa? Transaksi. Retail, Anda transaksi buka puasa bersama, ulang tahun, atau Anda transaksi retail. Transaksi belanja di mana-mana bisa gunakan dengan kartu ini, teman-teman. Ya, bisa dengan gunakan kartu ini. Yang kedua, Anda tidak memiliki lagi hambatan-hambatan operasional. Contoh gini, Anda punya USDT, Anda pengen belanja, tapi Anda pindahkan dulu tukar jadi rupiah. Betul ya? Jual lagi rupiah, pindahin lagi dari token pocket ke satu bursa, jual jadi rupiah, tukar jadi rupiah, lalu pindahkan lagi, lalu Anda terima, lalu Anda mulai transaksi. Itu kelamaan, teman-teman. Dengan DCF, proses itu di-cut dengan strategik. Yaitu apa? Cukup USDT Anda, pindahkan ke kartu ini, Anda langsung bisa transaksi. Memotong alur operasional dengan cerdas, dengan strategis. Kita potong alurnya, Anda jadi semakin mudah menggunakan dana atau token Anda. Gunakan kartu DCF, Anda jadi jauh lebih mudah bertransaksi. Baik transaksi yang sifatnya retail atau transaksi belanja, atau transaksi yang sifatnya tarik tunai. Dengan kartu DCF, Anda bisa tarik tunai dimanapun di seluruh dunia, kecuali negeri jin, teman-teman ya. Dimanapun, selama Anda bertransaksi, ada logo Visa. Itu teman-teman. Ya, jadi berbahagialah komunitas DCF, Anda pihak pertama yang bisa memiliki kartu debit premium DCF ini, teman-teman. Ya, transaksinya cepat, real time, ya, tidak memerlukan kontrol non custodian yang clear dan diterima secara global. Anda punya USDT nggak perlu dijual ke rupiah. Anda masukkan kartu sini, Anda langsung transaksi. Dan yang menarik, kalau Anda ikut share tentang kartu ini, jual ada komunitas baru, pakai kartu ini, ada benefit buat Anda. Ada komisi buat Anda. Nanti informasi tentang nilai komisinya, teman-teman. Dan yang kedua, selama kita pakai ini, sesering-seringnya kita pakai ini, ada porsi yang akan digunakan oleh developer untuk buyback token. Artinya, penggunaan ini adalah strategis buat ekosistem kita, teman-teman. Jadi nggak main-main. Ini dibangun dengan tidak main-main, alias serius. Penggunaan kartu debit yang sering, siapapun yang pakai ini, teman-teman, kita bisa dapatkan yang namanya strategic action dari developer. Apa itu? Porsi fee yang ada itu bisa dipakai untuk buyback token DCF kita. Artinya, ini mekanisme bagaimana developer memikirkan project DCF agar ekosistem ini tetap stabil. Crazy nggak, teman-teman? Crazy nggak? Keren nggak, teman-teman? Ya, saya pengen dengar dong. Siapa yang mau yang mau kartu DCF ini? Tolong diketik, saya mau. Ya, yang mau virtual ketik virtual, yang mau fisik ketik fisik. Silakan, teman-teman. Yang mau virtual card atau fisik card, tolong ketik. Yang mau dua-duanya kayak Teraga juga boleh, teman-teman. Yuk, tolong ketik. Tolong ketik. Ya, tolong ketik. Kalau yang mau virtual, ketik virtual. Kalau yang mau fisik, ketik fisik. Ya, wow, Pak Gray mau dua-duanya. Waduh, Ibu Nana. Ini kayaknya model-model doyan ini nih, doyan belanja nih, Ibu Nana nih ya. Kelihatan nih, doyan belanja sama doyan duit nih. Jago jualannya. Pak Ibu Presilia mau fisik dan virtual. Wow. Pak Derobi mau dua-duanya. Ini serius, ini teman-teman nggak, jangan bikin saya happy dong. Ini takutnya saya dibohongin nih Bro Edo nih. Kira-kira gimana Bro Edo? Ini teman-teman serius kan nih? Dua-duanya semua nih Bro Edo. Gimana tanggapannya Bro Edo? Silakan. Dikhawatirkan love bombing ya Pak ya. Cuman Wah, di awal aja kayaknya. oh gitu ya. Tapi kayaknya kalau komunitas yang rajin yang rajin Zoom, kayaknya bukan tipikal love bombing, benar ya? Kayaknya enggak deh. Mereka orang-orang yang serius dengan rasa cintanya terhadap komunitas. Asik. Wah, tuh kan Bu Nana kan langsung bilang serius dong Pak. Aduh Bro Edo, aduh. Mau yang fisik kata Ibu Leli, terima kasih. Mau dong semuanya Pak Redan. Wow. Keren, keren, keren. Mau yang fisik dari Pak Roji. Thank you Pak Roji. Saya senang nih, saya senang nih. Saya akan update sama Bro Edo ke manajemen. Dari Pak Bambang Trihantono, saya mau dua-duanya. Bayangin teman-teman. Ingat,
Kartu ini mempermudah aktivitas kita. Satu, dengan kartu ini teman-teman nggak usah dari DCF, misalnya teman-teman sudah punya USDT, teman-teman jual lagi USDT jadi rupiah, pindahkan dulu, jual dulu, terima dulu, ngecek lagi di bank kita, benar nggak? Kepanjangan teman-teman. Anda cukup USDT Anda top up langsung ke kartu Anda, langsung Anda gunakan. Anda mau makan buka puasa bersama, transaksi. Anda mau nonton bersama orang-orang tercinta, tinggal tap. Anda mau belanjain istri anak Anda pas mau lebaran nanti tinggal tap. Anda pas libur lebaran mau jalan-jalan kemana-mana, tinggal tap. Semua hal mudah. Hanya apa? Tap, tap, dan tap. Benar nggak teman-teman? Ya, crazy. DCF membangun ekosistem dengan serius. Kita komunitas justru harus jauh lebih serius. Benar nggak teman-teman? Oke? Keren, go DCF. Yes, luar biasa. Thank you teman-teman. Ya, yang mau DCF, bagaimana caranya? Mari saya sharing tentang langkah-langkahnya. Dan ini proses pengajuan kartu debit premium DCF, teman-teman ya. Ingat, DCF ini saat ini konsepnya terimanya USDT doang, USDT aja. Jadi DCF token Anda, kalau Anda sudah konversi jadi USDT atau Anda punya USDT yang sekarang ada di token pocket, Anda bisa top up ke DCF card Anda manually, alias Anda lakukan dengan sadar dan mandiri untuk top up ke kartu DCF Anda. Bisa dipahami teman-teman ya? Nah, setelah kartu ini sudah terisi DCF, Anda buka puasa bersama tinggal tap. Anda nonton bersama orang-orang tercinta Anda tinggal tap. Anda belanjain keluarga Anda menjelang lebaran tinggal tap. Anda lagi liburan bersama keluarga Anda, baik yang muslim ataupun yang non-muslim, liburan panjang lebaran, apa yang dilakukan kalau mau bayar tinggal tap, teman-teman. So everything is easy. You only just tap, tap, dan tap. Ya, tapi kalau nggak ada isinya, Bro Edo, susah di tap. Jadi pastikan ada isinya, teman-teman. Ya, isinya hanya dalam bentuk USDT. Saat ini hanya dalam bentuk USDT only, teman-teman ya. Tuh, Teraga tuh lihat, sampai ketawa-ketawa dia kirim ikonnya tuh. Ya kan, emotikonnya, ketahuan dia. Dia mau nge-tap tapi belum ada isinya, teman-teman. Ayo, teman-teman ya. Oke, sekarang kita belajar bagaimana sih proses pengajuan kartu debitnya. Yuk kita perhatikan. Mulai dari sebelah kiri, teman-teman. Proses pengajuan melalui aplikasi DCF. Berarti nanti ada dong Pak pada fiturnya yes. Mohon ditunggu ya. Kalau untuk kartu virtual paling atas ya Anda pengajuan. Pastikan biaya pendaftaran alias tadi yang 20 USDT itu cukup. Gitu ya, cukup. Nah, ketika Anda pengajuan, permohonan akan diproses. Jika tidak diproses, mungkin karena ada hal-hal, misalnya contohnya biaya tidak mencukupi, maka Anda akan di-reject, jadi panah merah ke atas, Anda mulai lagi pengajuan baru, gitu ya. Tenang aja, nggak ada BI checkingnya. Jadi Bro Edo dan teman-teman nggak usah takut. BI checkingnya yang agak-agak halangan itu nggak usah takut. Di sini nggak ada BI checking, teman-teman. Ya, model-model Pak Traga yang timnya besar, tapi mungkin Pak Traganya terkendala BI checking, nggak usah khawatir. Ya, oke teman-teman ya. Nah, kalau permohonannya disetujui, maka Anda masuk ke langkah berikutnya, yes. Nanti Anda akan diminta untuk profil Anda dilengkapi, lalu Anda bisa top up. Ya, melalui DCF, gitu ya. Setelah itu Anda lakukan, Anda tinggal tautkan ke Google Pay. Ya, Anda nanti punya wallet, ya Google Wallet, nanti Anda tinggal ditautkan, dilinkkan, dikoneksikan. Setelah itu nanti muncul, ya. Saya mau tunjukkan dulu seperti ini ya kartu virtualnya. Sebentar ya teman-teman. Ya, jadi nanti muncul. Nah, ya sebentar. Saya diminta PIN. Handphone saya sendiri minta PIN. Padahal saya yang bikin PIN ya tuh. Nah, ini ada Visa teman-teman. Ya, gitu ya Bro Edo, kelihatan nggak? Ada logo Visa ya, logo Visa. Nah, ini nanti muncul kayak gini nih teman-teman nih. Ya, tuh nanti tinggal di tap gitu ya teman-teman ya. Nah, menariknya, selama Anda di sini punya USDT yang banyak, Anda langsung mau beli, misalnya mau beli mobil, ya, Mercy 1,8 miliar, ya, C200 yang terbaru 1,8 M. Pak Traga ternyata di dalamnya USDT-nya cukup 2,5 miliar. Itu tinggal tap aja tuh Bro Edo tuh, Pak Traganya tuh. Ya kan, tinggal di tap aja, langsung transaksi jadi. Gitu ya, teman-teman.
Dan itu proses untuk virtual. Dan kartu fisik gimana Pak Dev? Yuk kita belajar. Anda melakukan permohonan untuk kartu fisik, pastikan biaya pendaftaran untuk yang tadi 100 USDT, ya, karena kita dalam komunitas DCF, Anda cukup dengan 50 USDT aja, teman-teman. Karena 50 USDT lagi bisa Anda konversi jadi token DCF. Menarik kan? Keren kan? Ya, jadi bermanfaat. Ada fungsi gunanya tokennya, ya. Nah, selama Anda sudah mencukupi, proses Anda dilakukan. Kalau ada sesuatu yang tidak bisa dilakukan prosesnya, maka Anda di-reject dan pengajuan lagi. Ya, tenang aja, Pak Traga. Ini nggak ada BI checkingnya, gitu ya. Nah, kalau misalnya Anda disetujuin, lalu Anda masuk ke proses yang namanya lengkapi profil dan isi alamat pengiriman kartu Anda. Ya, isi alamat pengiriman kartu Anda. Ya, dan jangan lupa ketika itu sudah selesai, Anda harus aktifkan kartu Anda melalui DCF. Ya, melalui DCF Anda. Ya, dan setelah Anda sudah aktivasi, ya kalau kartu fisik kan aktivasinya kan Anda harus ada proses tertentu. Nanti akan ada yang namanya manual atau petunjuk pedoman. Ya, setelah Anda aktivasi, Anda boleh top up atau isi ulang. Mau top up kartu saya juga boleh, teman-teman. Ya, boleh. Mau top up Bro Edo juga boleh. Kita senang hati, ya. Tapi nggak boleh kalau berdasarkan kode etik profesi konsultan. Nggak boleh, Bapak Ibu, ya. Oke. Dan berikutnya, setelah ini selesai, Anda boleh menikmati kartu Anda. Anda bisa transaksi retail alias belanja. Anda bisa transaksi tarik tunai. Pastikan semua transaksi dilakukan di mesin-mesin atau edisi atau apapun yang ada logo Visa Payment Network, teman-teman, atau jaringan pembayaran Visa di seluruh dunia. Contoh misalnya Ibu Nana, ya, jalan-jalan ke Eropa gitu ya, ngelihat lagi ada diskon nih di Milan gitu ya, ngelihat ada baju ya 3.700.000 dari 9 juta, tinggal di tap, pastikan ada logo Visa. Ya, ternyata Pak Kumis jalan-jalan sama keluarganya, jalan-jalan ke Jepang, mau tarik tunai, mau ngambil yen Jepang, Anda tinggal masukkan ke ATM terdekat, selama ada logo Visa, Anda ketik, masukkan, Anda terima uang fiat dalam bentuk yen Jepang. Keren nggak teman-teman? Keren teman-teman. Cukup bawa kartu atau virtual card-nya DCF. Dengan virtual card atau dengan fisik card-nya DCF, semua transaksi jadi lebih mudah. Dengan kartu debit premium DCF, semua penetrasi pasar jadi lebih mudah. Dengan kartu debit premium DCF, kita komunitas menjadi lebih kuat, lebih bersinergi dengan produk-produk dari DCF, teman-teman. Congratulations, teman-teman. Dahsyat. Jadi ini sangat-sangat dibangun dengan serius, alias tidak main-main. Tuh, teman-teman. Saya ngomong tidak main-main itu udah berulang-ulang. Buat apa? Saya mau memastikan bahwa kita ada di dalam developer yang tepat, pemimpin komunitas yang tepat, tim yang tepat, periode yang tepat, gelombang besar yang tepat. Maka kita harus bergandengan tangan, pastikan proyek ini besar, teman-teman. Dan ini salah satu modul inti yang ada di Super App, teman-teman, yaitu dana perwalian kekayaan. Dan itu bisa terjadi karena kita punya kemitraan strategis dengan Marvel Capital. Marvel Capital adalah perusahaan pengelolaan kekayaan yang menyediakan salah satu produknya yaitu Trust Fund. Sekali lagi saya ulang, Trust Fund tadi adalah cara orang-orang kaya dunia melestarikan kekayaannya lintas generasi menggunakan Trust Fund. Cara mereka orang-orang kaya dunia, orang super kaya dunia, mempertahankan dan melestarikan kekayaan lintas generasi menggunakan Trust Fund. Artinya, tujuan kita kerjasama dengan Marvel Capital untuk produk bundling ini memberikan opsi pengelolaan kekayaan yang layak bagi komunitas DCF. Betul ya teman-teman ya? Tadi saya sudah bahas, sekarang ada slide-nya teman-teman. Ya, kalau teman-teman mau tahu lebih banyak, lebih dalam, ternyata ada orang-orang kaya di keluarga Anda yang lain, ada teman-teman Anda atau bos-bos Anda yang punya duit banyak, mereka lagi bingung pengelolaan kekayaannya, kenalkan Trust Fund dari DCF dan Marvel Capital, teman-teman. Saya sebagai konsultan, saya bersedia membantu teman-teman bertemu orang-orang kaya tersebut, menjelaskan manfaat dari Trust Fund ini. Mereka yang bergabung harus ikut juga bergabung di DCF. Artinya, omset Anda terdorong, ya, tim Anda makin besar,
orang kaya tersebut memiliki wadah pengelolaan kekayaan yang layak dan bagus, teman-teman. Oke? Nanti kita akan bahas mengenai dana perwalian ini, ya, ada sesi khusus, teman-teman. Berikutnya, teman-teman, sekarang saya mulai masuk ke token DCF. Ya, jadi token DCF ini jadi backbone, teman-teman, atau tulang punggung dari ekosistem secara keseluruhan. Ya, ada fungsi guna dari token DCF. Satu, dia membantu penyelesaian biaya transaksi. Dia jadi fee nanti, teman-teman. Ya, dan bisa juga ada nanti fungsi untuk staking, ya, dan sebagai insentif buat validator transaksi. Ya, validator transaksi di dalam di kripto itu selalu ada yang namanya node validasi. Ya, validator memvalidasi transaksi, dan biasanya ya node-node itu mereka mendapatkan insentif karena mereka melakukan fungsi yang fundamental yaitu memvalidasi transaksi. Ya, dan token tersebut bisa dipakai untuk governance, teman-teman. Ya, hak suara dan tata kelola komunitas. Dia nanti bisa jadi governance. Ya, token ini bisa jadi akses ke layanan premium yang sekarang lagi dalam visi kita lagi didesain, lagi disiapkan. Layanan premium apa aja nanti kita tunggu kabar baiknya, teman-teman. Ya, dan token ini bisa jadi hadiah, ya. Lagi ada acara-acara apa, program-program apa bisa jadi hadiah. Bisa juga token ini berfungsi sebagai cashback, teman-teman ya. Lagi di program-programnya di Shape atau New Society, dan akhirnya juga bisa menjadi insentif buat keseluruhan ekosistem. Artinya, DCF ini adalah utility token atau token yang memiliki fungsi guna, teman-teman. Ya, jadi teman-teman tahu bahwa ini memang benar-benar serius dibangun. Sekarang saya masuk ke model desain ekonomi token DCF. Ya, ini desain ekonomi token DCF alias tokenomic. DCF token pasokan totalnya tidak akan pernah bertambah lagi, hanya 2 miliar. 2 miliar terbagi 2, 90% untuk komunitas, yaitu dari farming, 10% disiapkan untuk listing di centralized exchange. Dan congratulations, kita sudah listing di salah satu exchange yang memiliki nama baik, teman-teman. Habis ini saya akan cerita, teman-teman. Dan sebelum itu, congratulations, tepuk tangan yang meriah, teman-teman. Kita sudah terdaftar di CoinGecko, teman-teman. Ya, di CoinGecko, teman-teman. Ya, boleh nggak, teman-teman? Ada yang tahu nggak, teman-teman? Selain CoinGecko, kira-kira agregator data kripto selain CoinGecko apa yang terkenal lagi, teman-teman? Ya, yang punya posisi sejajar dengan CoinGecko, teman-teman. Ya, boleh nggak tahu? Tolong diketik. Yang tahu selain CoinGecko, agregator data kripto yang bagus di dunia ini, satunya lagi apa? Boleh diketik, teman-teman. Yuk, saya pengen tahu. Boleh, teman-teman? Ya, yes, dari Traga Jeheskia, Coin Market Cap. Yes, teman-teman. Ya, keren sekali. Betul, teman-teman. Ya, Coin Market Cap. Betul, teman-teman. Jadi kalau sebelumnya kita pernah dapat pertanyaan, di Shape ini nanti mau ada listing nggak atau terdaftar nggak di data agregator kripto, situs penting di dunia kripto, yaitu Coin Market Cap atau CoinGecko. Teman-teman, sekarang kita sudah dapat jawabannya. Congratulations. Kita sudah terdaftar di CoinGecko. Apa itu CoinGecko? Betul ya? Apa itu CoinGecko? Ya, teman-teman. CoinGecko adalah situs agregator data kripto. Artinya ini adalah situs yang memberikan data yang komprehensif setiap proyek-proyek kripto. Ya, jadi dia penyedia data. Kalau token utility mayoritas ya, token-token yang memiliki fungsi itu kebanyakan ketika komunitasnya udah besar, fungsi-fungsinya juga sudah semakin baik, lalu auditnya juga sudah berjalan gitu. Biasanya ya mereka sudah berpikir untuk mencapai model visibilitas pasar yang lebih luas. Maka developer kripto itu berlomba-lomba untuk bisa terdaftar di CoinMarketCap atau CoinGecko, teman-teman. Ya, dan sekarang kita punya pencapaian besar, kita sudah terdaftar di CoinGecko. CoinGecko apa? Sekali lagi saya ulang, ini adalah situs penyedia data alias situs data agregator. Ya, dia memberikan semua data-data proyek-proyek kripto. Ya,
dengan ada di CoinGecko, ini adalah langkah penting kita untuk meningkatkan visibilitas secara global. Alias orang-orang pemburu proyek-proyek baru, mereka biasanya carinya di dua agregator data kripto, teman-teman. CoinMarketCap, yang kedua adalah CoinGecko. Dan dengan kita bisa list di CoinGecko, ini membuka peluang pasar baru di luar sana, komunitas-komunitas baru di luar sana, yang biasanya mereka memburu proyek-proyek baru yang terdaftar di CoinMarketCap atau CoinGecko. Artinya ini adalah langkah yang penting bulan Maret ini buat DCF, teman-teman. Ya, dengan itu kita juga semakin menunjukkan kekuatan ekosistem kita. Kenapa? Karena kita sudah mejeng nih. Ya, ngerti mejeng nggak Bro Edo? Mejeng ngerti ya, maksudnya ya mejeng ya. Kita sudah apa namanya? Sudah nongol ya. Ya, kecantikannya sudah nongol gitu ya di pasar yang lebih luas. Jadi para pemburu proyek kripto tuh biasanya mereka mencari data-datanya di CoinGecko ataupun CoinMarketCap. Artinya kita punya potensi jauh lebih besar lagi jangkauan pasarnya selain dari keadaan sekarang, teman-teman. Ya, dengan CoinGecko transparansi jadi lebih tinggi. Mengapa? Karena data dibuka semua, data diberikan semua. Ya, orang-orang di luar komunitas kita mau ngecek, oh ada di CoinGecko. Itu jadi satu penilaian fundamental, teman-teman. Satu penilaian strategis kalau kita bisa terdaftar di CoinGecko atau CoinMarketCap, teman-teman. Ya, ini jadi exposure global, alias mejeng secara global. Ya, teman-teman, ini pencapaian bagus, ini pencapaian luar biasa. Tidak pernah bisa terjadi tanpa peran serta komunitas, yaitu Anda semuanya, teman-teman. Yang baik hari ini, malam ini hadir, ataupun mereka-mereka yang mungkin belum bisa hadir, teman-teman. So, congratulations, kita bisa listing di CoinGecko, teman-teman. Ya, berikutnya, teman-teman. Ya, berikutnya, teman-teman. Ya, jadi sekarang saya mau masuk tentang mekanisme menciptakan supply and demand DCF, teman-teman ya. Ya, permintaan didorong oleh adanya utility, sirkulasi juga dibangun untuk supaya controllable atau terkontrol, dan jangan lupa satu kata kunci. Kita membangun proyek ini dengan prinsip keberlanjutan, bukan spekulasi hype beberapa bulan and then gone, hilang. Enggak, teman-teman. Ya, keberlanjutan itu salah satunya ditandai dengan pengembangan ekosistem, pengembangan fitur-fitur produk. Dan semua ini nggak bisa tanpa dukungan dari teman-teman. Semua inisiatif keberlanjutan, semua inisiatif pengembangan ekosistem harus kita dukung. Karena kalau nggak kita dukung, teman-teman, susah kita bisa menjaga prinsip dan nilai keberlanjutan jangka panjang dari apa yang lagi kita bangun hari-hari ini sampai keadaan masa depan, teman-teman. Ya, jangan lupa, butuh support dari komunitas, teman-teman. Ya, berikutnya, teman-teman, ini ada dua mekanisme. Ya, yang satu adalah kontrol pengendalian, yang satu adalah bagaimana membangun permintaan, teman-teman. Ya, untuk kontrol kita membangun jumlah pasokan yang tetap atau terbatas, teman-teman ya. Tadi teman-teman tahu bahwa kita maksimal 2 miliar. Tidak akan ada lagi di luar 2 miliar, teman-teman. Ya, akan ada jadwal vesting untuk tim dan mitra. Teman-teman seperti teman-teman tahu di CF, teman-teman mau klaim, teman-teman memiliki dua opsi ya. Klaim instan dan klaim vesting. Betul ya? Klaim instan, dia ada burning fee 30% Bro Edo. Betul ya? Dan klaim vesting, ya terjadwal maksudnya, itu 90 hari. Mengapa harus dibangun seperti itu? Ini adalah cara kita menjaga keseimbangan ekosistem. Bukan mempersulit komunitas. Salah, teman-teman. Jadi kalau teman-teman sempat berpikir, gimana sih? Ini gimana sih? Kok kayaknya kesannya kita dihambat? Salah, teman-teman. Ini bukti bahwa kita mau menjaga keberlangsungan jangka panjang. Ini bukti bagaimana kita membangun kontrol supaya kita bisa jaga proyek ini, jaga nilai token ini supaya ada nilai kekuatannya jangka panjang. Maka kita harus bangun mekanisme kontrol dari pasokan dan juga distribusinya atau vestingnya, teman-teman. Kalau yang instan, ada burning fee. Itu sebagai salah satu mekanisme. Yang kedua adalah terjadwal 90 hari, tapi 0%. Jadi kalau teman-teman sebagai komunitas awal, orang-orang yang mendukung proyek dari awal harusnya senang. Mengapa? Karena dibangun mekanisme yang jelas, terjadwal, terbatas. Berarti komitmen developer, petinggi komunitas, dan komunitas secara keseluruhan
Itu terbukti dengan adanya mekanisme ini. Harusnya kita happy. Karena apa? Karena kita mau bangun jangka panjang. Kita mau memastikan bahwa kita selalu siap. Ketika momen bullish itu datang, token kita sudah di market, harga token kita jaga, semua inisiatif ekosistem kita support. Ketika rally Bitcoin, koin-koin kuat rally, lalu project-project yang punya komunitas kuat itu ikut rally, teman-teman akan dapat hasilnya, teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau main project beneran project, itu teman-teman harus memiliki time frame, harus paham bahwa ada yang namanya waktu, dan teman-teman harus punya kekuatan hold dan dukung inisiatif, teman-teman. Ya, yang ketiga, rilis token ekosistem secara bertahap, teman-teman sudah rasakan sekarang, manajemen alokasi token secara strategis, yes, ya, dengan nilai-nilai 0,8, 0,81, ya. Berikutnya, mekanisme pembakaran aktif alias burning. Ya, salah satunya burning adalah ketika teman-teman mau melakukan klaim instan, redeem instan, ada burning, dibakar di sistem. Anda dari DCF menjadi WDCF itu juga burning, teman-teman. Sebelumnya DCF jadi USDT di internal liquidity itu juga ada burningnya, teman-teman. Ya, jadi ada mekanisme pengendalian pasokan. Dampaknya apa? Impact-nya apa? Kalau ada yang namanya burning, berarti jumlah pasokan jumlahnya semakin turun karena ada sekian persen yang dibakar di sistem. Dengan itu, ini menjadi satu faktor kekuatan untuk mendukung pergerakan harga jadi naik di masa depan, teman-teman. Kenapa? Karena supply-nya dibatasi, lalu ada mekanisme pembakaran token sesuai fungsi-fungsinya. Ini adalah faktor strategis menjaga kekuatan harga token. Kalau Anda komunitas yang percaya mau membangun ini, Anda akan dukung strategi pengendalian pasokan di DCF. Titik, no debat, teman-teman. Ya, berikutnya teman-teman adalah mekanisme untuk membangun permintaan. Penggunaan DCF untuk payment gateways, untuk fee-nya atau biaya. Ya, untuk staking premium, ya, itu pakai DCF, teman-teman. Ya, ini kan membangun permintaan. Ya, lalu ada yang namanya insentif kartu debit dalam DCF, teman-teman. Ya, jadi dia pakai token DCF. Ya, nanti ya ada yang namanya mekanisme DeFi, keuangan desentralisasi di dalam Super App kita, hasil dan insentifnya ya bisa menggunakan token DCF, teman-teman. Dan jangan lupa tadi salah satu fungsi yang strategis, token DCF bisa dipakai di governance atau tata kelola. Ketika komunitas memiliki hak suara menentukan arah dari proyek ini, bersuara, memberikan ide, memberikan gagasan, teman-teman pastikan Anda memiliki token DCF. Ya, mari kita dukung semua strategi pengendalian pasokan dan strategi membangun permintaan. Ini manajemen supply demand yang harus kita dukung, teman-teman. Kita dukung 100%. Why? Karena kalau teman-teman mau financial freedom, atau bahasa anak-anak sekarang katakanlah jackpot jangka panjang, maka manajemen pengendalian pasokan dan permintaan harus didukung. Bukan dirusak, teman-teman, tapi didukung. Buat teman-teman, komunitas yang percaya dengan ini, saya yakin 1000% Anda pasti akan mendukung ini. Berikutnya, teman-teman, mengapa DCF memiliki potensi jangka panjang, teman-teman? Yang pertama, bisa dipakai di dunia nyata. Yang kedua, ya, ekosistem multivertikal ya, berhubungan sama perusahaan-perusahaan itu menggunakan ekosistem DCF atau token-token DCF ya. Lalu kita menggunakan kecerdasan buatan dan adanya juga faktor keselarasan yang strong antara pedagang, pengguna, dan juga kita para komunitas yang menghasilkan token dari mekanisme farming, teman-teman. Dan sebagai bukti validasi pasar, banyak orang yang bertanya kan, di mana kita bisa lihat token DCF, teman-teman? Ini, teman-teman. Congratulations. Di kuartal pertama 2026, DCF listing di L-Bank. Ya, bursa kripto atau crypto exchange di L-Bank. Start 4 Februari 2026 kita terdaftar di L-Bank. Teman-teman yang belum tahu, belum punya L-Bank, teman-teman pastikan hari ini akhirnya jadi tahu. Ya, L-Bank ini salah satu dari 20 bursa kripto global yang terbatas, teman-teman. Ya, top 20. Dengan kita ada di bursa kripto L-Bank, ini seperti tadi saya bilang, selain kayak di CoinGecko, meningkatkan visibilitas. Ini cara kita untuk showing kita punya barang. Nunjukin barang kita. Ini loh token kita.
sudah berhasil muncul di market top market, salah satunya adalah L-Bank. Ya, ini loh komunitasnya, ini loh developernya, ini loh fundamentalnya, itu terverifikasi. Liquidity-nya jelas. Ini menunjukkan kredibilitas dari project ini. So, buat teman-teman, jangan sampai ketika kita sudah tahu token kita hadir di L-Bank, terus teman-teman main jual. Nggak begitu, teman-teman. Kita komunitas awal itu mendukung ini, kita testing sedikit, kita jual. Selebihnya, karena kita tahu kita mau tujuannya jangka panjang, kita mau jackpot, menunggu momen bullish Bitcoin, atau bahasa orang-orang di luar sana adalah super cycle bullish, ya, kita harus punya belief untuk menjaga. Simpan token ini, teman-teman. Yang penting token kita sudah di market. Ketika momen bullish itu tiba, rally Bitcoin gila-gilaan. Lalu koin-koin kuat, dia top 10 gila-gilaan rally. Udah gitu giliran alternatif koin atau altcoin yang punya fundamental bagus, utility bagus, komunitas kuat, mulai rally juga ikut-ikut, teman-teman. Bayangkan, ketika kita sudah tahu itu bakal terjadi, maka tugas kita adalah mendukung inisiatif dan hold kita punya barang. Saya tidak suruh Anda hold, tapi kalau Anda believe, Anda pasti hold, teman-teman. Ya, yang terakhir, dengan kita ada di L-Bank atau mungkin nanti bursa-bursa kripto lain, tahun ini mudah-mudahan kita bisa listing lagi di bursa kripto yang lain. Ini bisa menjadi pintu masuk investor kripto secara global ke proyek kita. Oke, teman-teman. Jadi, buat Anda yang tahu kita sudah muncul di L-Bank, bukan tempat kita buang barang, tapi tempat kita semakin menjaga kekuatan kestabilan ekosistem. Dengan cara apa? Dukung semua yang menjadi inisiatif. Ya, teman-teman. Ini mengenai proses mendapatkan token DCF-nya, teman-teman. Buat Anda mendukung project DCF, Anda mendapatkan token di harga murah. Cara dapetin tokennya gimana? Anda farming. Anda beli node, ya, dapat token untuk diaktifasi, lalu Anda mendapatkan token DCF setiap hari. Aktivasi node farming Anda dapat token setiap hari. Dapat tokennya berapa, Pak Dev? Tokennya Anda bisa punya dua cara. Anda yang 1000 ke bawah atau 1000 ke atas. 1000 ke bawah, Anda akan mendapatkan token 2 kali dari node farming Anda. Contoh, kalau Anda node farmingnya 500, maka Anda akan mendapatkan token totalnya 1000 dalam bentuk token DCF, bukan USDT. Ingat, Anda mendapatkan 1000 dalam bentuk token DCF. Kalkulasi token Anda akan terima setiap hari rilisnya. 0,8% dalam bentuk token DCF. Sesuai harga H-1. Hari kedua 0,8% lagi. Dilihat harga yang kemarin. Dihitung udah secara algoritma di akun Anda. Hari ketiga 0,8% lagi Anda dapat dalam bentuk token DCF. Harga DCF-nya mengikuti harga H-1, teman-teman. Gitu ya. Terus setiap hari sampai farming Anda selesai 250 hari jika Anda diam. Tapi komunitas yang memang mau besar di proyek ini, mau mendukung, mereka akan menjadi pengembang komunitas. Caranya gimana? Anda bangun tim di bawah Anda. Maka 250 hari tadi, Anda bisa bikin percepatan. Semakin cepat Anda membangun omset dan semakin besar Anda membangun grup, maka waktu Anda bisa percepat. Kurang dari 250 hari Anda bisa selesai. $500 tadi jadi $1000 dalam bentuk token. Tokennya boleh Anda jual peer-to-peer membangun tim atau Anda simpan sebagian menunggu momen bullish itu terjadi. Maka Anda akan mendapatkan jackpot. Semua tentang waktu, teman-teman. Ya, itu caranya, teman-teman. Dan kalau Anda punya token DCF, Anda bisa tukar, ya. Anda bisa redeem, itu instan seperti tadi saya bilang ya, ada instan, ada fee 30% untuk pembakaran, dan Anda juga terjadwal. Ada redeem berbasis vesting 90 hari. Itu 0% biaya layanan atau burning fee-nya. Ya, dan token tersebut ketika Anda sudah klaim, baik klaim instan 30% burning fee ataupun klaim terjadwal atau vesting 90 hari, setelah Anda lakukan redeem tadi, klaim tadi, Anda memindahkan token dari akun DCF Anda ke token pocket, ke MetaMask Anda, ke Trust Wallet Anda. Sampai sini paham, teman-teman? Dan saya kasih rekomendasi, jika Anda komunitas yang percaya bahwa ini mau kita bangun besar, Anda mau dapat besar di sini, jackpot yang besar, maka Anda punya dua keputusan mandiri. Satu, Anda hold di token pocket Anda, atau Anda kedua pindahkan ke L-Bank Anda, wallet Anda di L-Bank, dan Anda hold. Titik.
Itu adalah langkah strategis buat komunitas awal yang percaya dengan apa yang kita bangun sama-sama, teman-teman. Ya, jadi teman-teman jangan sampai salah. Ini cara yang benar. Teman-teman pindahkan ke token pocket, MetaMask, Trust Wallet, Anda hold, dukung semua inisiatif. Anda kembangkan komunitas di bawah Anda. Atau Anda yang kedua pindahkan ke L-Bank. Dari token pocket pindahkan ke L-Bank dan Anda hold tetap tahan di situ, teman-teman. Boleh. Silahkan, teman-teman. Mau ngetes jual sedikit boleh, tapi jangan market sale. Jual dengan limit order, teman-teman. Supaya menjaga chart yang lagi kita bangun sama-sama. Itu teman-teman ya. Oke, ini mekanisme mulai Anda aktifasi sampai Anda bisa melakukan perdagangan token di L-Bank. Saat ini mungkin bisa L-Bank. Siapa tahu di kuartal kedua akan ada crypto exchangers yang baru kita listing, Bro Edo. Benar nggak? Atau mungkin kuartal ketiga. Mudah-mudahan. Tapi semua tidak mungkin bisa terjadi tanpa kita mengembangkan komunitas dan mensupport pengembangan ekosistem dari DCF, teman-teman. Ini adalah percepatan. Tadi saya bilang, kalau teman-teman farming 500, teman-teman akan terima $1.000 dalam bentuk token. Itu kontraknya 250 hari. Kalau teman-teman mau lebih cepat, Anda bangun komunitas di bawah Anda, bangun omset. Nah, percepatan hari ini didapat karena Anda mendapatkan token karena membangun komunitas. Kalau Anda jadi community builder, maka Anda dapat token percepatan lagi. Ya, yang pertama dari farming, yang kedua dari tim yang Anda bangun, itu Anda dapat percepatan tokennya. Ada pertanyaan, Pak Dev, kalau saya membangun tim, apakah 500 jadi 1.500 dalam bentuk token? Tidak. 500 tetap jadi 1.000 dalam bentuk token. Anda diam, tetap 500 jadi 1.000 dalam bentuk token. Anda menjadi community builder, Anda membangun komunitas, mengembangkan proyek ini, 500 tetap jadi 1.000 dalam bentuk token. Aturan 250 hari, Anda bisa lebih cepat. Anda mau 200 hari, Anda mau 180 hari, mau 150 hari, Anda memiliki keputusan mandiri. Saya yakin kalau Anda memang sudah punya hati di sini, mau mengembangkan proyek ini, mau mendapatkan jackpot dari proyek ini, pasti Anda akan mengembangkan komunitas. Saya yakin. Kenapa? Karena semakin cepat Anda selesai kontraknya, Anda punya kesempatan untuk siklus kedua mempercepat jumlah perolehan token dari farming yang kedua. Betul nggak, teman-teman? So, buat Anda yang belum membangun tim di bawah Anda, jadilah community builder mulai hari ini, mulai malam ini. Jangan nunggu besok. Hari ini putuskan, hari ini malam ini Anda telepon teman-teman, kenalkan tentang DCF Project, teman-teman. Ya, berikutnya teman-teman, ini mengenai roadmap DCF. Kita memiliki roadmap mulai dari 2026 kuartal 1 tahun ini sampai ke 2027, teman-teman. Gak main-main kan? Ya, kuartal 1 2026 teman-teman bisa lihat ya, dari peluncuran DCF, pertumbuhan komunitas, ya ada di media sosial sudah oke, audit token sudah rilis, DCF Decentralized Exchange sudah terbukti, peluncuran kartu debit premium udah tinggal menghitung hari. Kayak lagunya siapa? Krisdayanti ya, Bro Edo ya. Ya, menghitung hari. Kalau nggak salah ya, benar ya. Saya saat itu masih SD soalnya, nggak tahu nih yang senior-senior di atas saya. Itu ya. Kuartal kedua tahun 2026 teman-teman akan ada kita di periode Anniversary New Society, teman-teman. Kita tinggal tunggu dari developer dan community builder. Kita mau kemana, ngumpul di mana, acaranya apa. Mari kita tunggu sama-sama, teman-teman ya. Lalu ada kemitraan bank, kita tinggal tunggu saja. Kalau kemitraan yang pertama dengan Syncpolis sudah terbukti, ya. Lalu peluncuran Trust Fund sudah ada, ya. Tinggal nunggu program staking yang kemarin-kemarin saya ditanya, nunggu program staking. Kita sama-sama menunggu. Saat ini soalnya kita lagi dalam proses yang cukup hektik, sibuk untuk mempersiapkan user interface untuk program Maret dan teknologi-teknologi di belakangnya untuk super app atau super aplikasi desentral yang menjadi visi dari The Coin Flow ini, teman-teman. Mohon ditunggu. Kuartal ketiga kita akan masuk ke layanan off-on RAM ya untuk jual beli token kripto, koin-koin kripto gitu ya menggunakan DCF. Lalu akan ada penetrasi ke marketnya e-commerce ya. Lalu udah mulai nanti akan ada demo payment gateway ya secara komprehensif ya secara teknikal, teman-teman. Kuartal 4 kita bicara tentang koneksi chain, teman-teman ya. Karena kan kita sekarang Binance Smart Chain. Kita mau integrasi dengan chain-chain yang lain soalnya. Lalu kita mau masuk ke peluncuran e-commerce dan akan ada tambahan modul DeFi ya seperti yield farming, staking, lending itu nanti akan ada di Super App. Dan itu dijadwalkan di akhir tahun 2026 ini, teman-teman. 2027 ya
payment gateway sudah bisa terkoneksi secara rilis, secara lepas, secara global. Itu kita jadwalkan di 2027, dan juga ada yang namanya financial tools menggunakan kecerdasan buatan, atau orang-orang kenal di luar sana dengan nama AI agent, teman-teman. Ya, teman-teman, dan terakhir, mengapa sih kita harus dukung Project DCF, teman-teman? Yang pertama, ini membuktikan ada utilitas dunia nyata, teman-teman. Jadi mengapa kita harus dukung DCF? Satu, ada yang namanya utilitas di dunia nyata. Contohnya, kartu debit premium, teman-teman. Betul ya? Ini bisa dipegang, teman-teman. Ini fungsi dunia nyatanya ada, ya, teman-teman, dari pengembangan DCF. Yang kedua, ya, super app. Ya, super app yang ramah pengguna. Yang ketiga, kita desentral, teman-teman. Ya, dan transparan. Teman-teman bisa tahu semuanya. Ya, yang keempat, kartunya bukan hanya untuk pembayaran tapi juga identitas. Ya, kartu ini bukan hanya pembayaran tapi juga identitas. Ya, jadi teman-teman komunitas web 3-nya DCF itu identitasnya, ID-nya itu kartunya itu, teman-teman. Ya, yang kelima, token DCF-nya terdaftar, teman-teman, di bursa. Ya, ini sekaligus bukti bahwa kita bisa diakses di global market, dan juga teman-teman bisa mengakses likuiditas. Teman-teman bisa melakukan jual beli token di market-market tadi. Yang keenam, teman-teman, ya, kita memiliki mekanisme kontrol atau supply demand yang baik yang tadi saya sudah jelaskan. Yang ketujuh, potensi pertumbuhan nilai DCF ini bisa naik secara eksponensial, teman-teman, yang tadi saya bilang, Bro Edo dan teman-teman. Betul ya? Yang penting barangnya sudah muncul di market, di L-Bank, ataupun nanti bursa kripto lainnya. Kita dukung semua inisiatif, kita kembangkan komunitas, kita ajarin teman-teman kita, tim-tim kita, jangan jadi orang yang komunitas baru tapi jual tokennya sembarangan, teman-teman. Jangan. Kalau gitu nanti mereka tidak merasakan hasil dari hold barang, akhirnya mendapatkan kenaikan harga tokennya eksponensial, teman-teman. Karena kalau nanti teman-teman merasakan potensi pertumbuhan harga token DCF itu eksponensial, itu naik gila-gilaan karena momen bullish Bitcoin tadi, maka teman-teman akan membuktikan alasan yang nomor 7 tuh. Ya, potensi pertumbuhan nilai DCF secara eksponensial, teman-teman. Itu kenaikannya luar biasa gila. Yang terakhir 8. Pembayaran desentral atau decentralized payment ini adalah tren masa depan yang nggak bisa lagi kita cuekin, teman-teman. Cepat atau lambat, suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, semua teknologi pembayaran akan masuk ke teknologi pembayaran yang desentralisasi, teman-teman. Ya, dengan berbagai macam kekuatan dan keuntungan. Inilah alasan mengapa kita harus dukung DCF, teman-teman, ya. Dan yang terakhir, DCF bukan hanya produk, DCF adalah infrastruktur, teman-teman. Ya, buat teman-teman yang belum mengikuti media sosial nih, teman-teman, Bro Edo dan kawan-kawan, jangan lupa ikuti media sosial DCF, teman-teman. Ya, ikutin, ada di Instagram, ya, ada di YouTube, ada di X, ada Telegram, teman-teman, tolong di-follow. Yang belum follow, ayo follow. Ya, follow media sosial account ini untuk kekuatan dan kebesaran DCF yang sudah kita bangun sampai hari ini, teman-teman. Ya, jadi dari saya itu, teman-teman, semoga teman-teman bertambah paham tentang DCF, tahu bahwa DCF ini bukan hal yang main-main, ya. Ini dibangun dengan sangat-sangat serius, teman-teman.